Berlatar belakang pada sebuah gedung bertingkat, film akan berfokus pada seorang polisi bernama Chang Haodong yang sedang melakukan tugasnya dengan menyusup ke dalam sarang sindikat penjualan narkoba sendirian. Sebagai seorang polisi yang sangat benci sekali dengan kejahatan, dia tidak peduli dengan bagaimana kondisi dari para penjahat tersebut nantinya. Meskipun dia menyerang orang-orang tersebut secara membabi buta. Karena yang terpenting baginya adalah semua kejahatan yang ada di dunia ini hilang seutuhnya. Bagi Cheng, nyawa dari para penjahat tersebut tidaklah penting, asalkan dia bisa membasmi mereka hingga akar-akarnya. Namun nasib sial mendatangi dirinya, karena pimpinan bandar narkoba tersebut malah terjatuh dari lantai atas bangunan, yang malah menimpa mobil patroli berisikan rekan Cheng yang menunggunya di dalam mobil tersebut. Tentu saja karena kematian rekannya tersebut, Cheng malah mendapatkan hukuman dengan tuduhan pembunuhan bos gangster serta pembunuhan rekan sesama perwira. Tetapi meskipun begitu, Cheng berjanji akan masih tetap memburu para penjahat-penjahat yang masih ada di kota ini seperti serigala. Setelah dia bebas dari penjara militer, karena baginya di luaran sana akan masih banyak nyawa yang bisa dia selamatkan bila dia menghancurkan semua kejahatan yang ada di Hong Kong. Sementara jauh di tengah lautan, sebuah kapal kecil sedang melakukan tugas mereka dengan mendistribusikan emas-emas selundupan dari para mafia luar negeri. Cara mereka mendistribusikan emas-emas itu agar tidak diketahui oleh para polisi juga dibilang sangat rapi, karena mereka berhasil menyamarkannya dengan ikan-ikan yang mereka tangkap dari dasar laut. Sehingga ketika ada polisi yang sedang berpatroli, mereka hanya dianggap sebagai nelayan biasa. Pimpinan mereka, Tuan Kuo, yang selalu ikut dalam penyelundupan tersebut, mengatakan kepada Jiang kalau ini adalah pelayaran terakhirnya sebelum dia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kotor yang membuatnya kaya seperti sekarang ini. Itu dikarenakan kondisi hatinya yang semakin memburuk, dan dokter telah melarangnya untuk pergi jauh menaiki kapal. Dia akan menyerahkan semua bisnisnya ini kepada putranya yang bernama Seng. Namun dia meminta Jiang untuk juga menjaga putranya, karena kemampuan putranya belumlah sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang nantinya dia akan memberikan bagian lebih besar untuk dirinya, karena baginya Jiang sudah seperti anak sendiri. Di sebuah tempat perjudian, seorang polisi sekaligus rekan dan sahabat baik Cheng yang bernama Ade sedang ditemani oleh dewa keberuntungan, karena di hari itu Ade mendapatkan jackpot kemenangan judi yang sangat banyak. 6 bulan pun berlalu setelah peristiwa itu, Cheng pun akhirnya keluar dari penjara karena kurangnya bukti dari semua tuduhan yang ditujukan kepadanya, meskipun ada beberapa mayat yang ditemukan saat dia menjalankan tugasnya. Waktu pun berlalu, terlihat Cheng yang sedang makan di sebuah kedai makan didatangi oleh seorang gadis bernama Bai yang merupakan putri dari penjahat yang mati di tangan Cheng ketika peristiwa waktu itu. Cheng mengatakan kalau usianya kini telah menginjak 18 tahun yang otomatis akan menggugurkan perwalian hukumnya secara resmi. Dia tidak perlu menemuinya setiap saat karena uang bulanannya untuk menghidupinya akan otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Cheng selama ini menjadi walinya bukan karena merasa bersalah telah membunuh ayahnya yang seorang penjahat, tetapi karena dia hanya ingin membantu kehidupannya saja, meskipun hingga saat kematiannya, Bai tidak peduli dengan bagaimana nasib ayahnya tersebut. Tak berselang lama, informannya meneleponnya dan mengatakan kalau bosnya telah mencurigainya dan mungkin ini adalah informasi terakhir untuknya, yang memintanya untuk segera datang ke desa malam ini karena barang-barang selundupan dari luar negeri akan tiba malam ini. Di kantor polisi, Ade tiba-tiba menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai polisi kepada pimpinannya bernama Chan Yu Fai setelah kemenangan jackpotnya pada sebuah kasino. Jelas saja menerima surat pengunduran itu membuat Fai sangat bingung, karena yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib Cheng, karena tidak ada yang mau menjadi pasangannya setelah peristiwa tersebut selain dirinya. Tiba-tiba Cheng masuk ke dalam ruangan Fai, yang kemudian mengajak Ade pergi untuk menyelidiki sebuah kasus tentang penyelundupan emas yang ada di desa Ma. Kapten Fai yang melihat Cheng tidak mempunyai tata krama karena tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya tanpa permisi, jelas sangat marah terhadapnya. Apalagi rambutnya kini yang telah disemir membuatnya sudah seperti gangster saja. Hubungan mereka berdua bisa dikatakan tidak terlalu baik, namun bagi Fai, satu-satunya polisi di sana yang satset bila ada kejahatan hanyalah dirinya. Maka oleh sebab karena itu, meskipun sikapnya seperti itu, dia juga tidak ingin Cheng berada di divisi lainnya. Adi lalu menyela obrolan mereka berdua, yang lalu mengatakan kepada Cheng kalau per hari ini dia telah mengundurkan diri dari kepolisian. Sebenarnya Cheng sangat terkejut mendengar hal tersebut, namun bagi dirinya, statusnya sebagai seorang polisi masih hingga tengah malam nanti. Jadi bagi dia, pengunduran dirinya sah bila sudah lewati tengah malam ini. Jadi untuk saat ini, tidak ada alasan lain bagi dirinya untuk tidak ikut dengan dirinya saat ini. Kapal penyelundup itu pun mulai melakukan aktivitas seperti biasanya dengan mengangkut emas-emas tersebut untuk dibawa ke dermaga. Namun setelah mereka mendapatkan kabar dari tuanku kalau di dermaga kini sedang ada banyak polisi, dengan sangat arogannya, Seng lalu meminta Jiang kalau lebih baik saat ini mereka bersandar di desa Ma, sampai menunggu para polisi itu pergi dari dermaga kapal.
Singkat cerita, Jiang beserta dengan lainnya telah bersandar di desa Ma. Bersamaan dengan kedatangan Cheng dan Ade di desa tersebut, telah mereka mendapatkan informasi dari informan Cheng. Mereka berdua mencoba untuk menyusuri gelapnya hutan desa Ma demi mencari petunjuk tentang penyelundupan tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka berdua tak sengaja menemukan puluhan mayat yang telah tergantung di atas pohon. Sebenarnya, bersandarnya kapal mereka di desa Ma telah diatur semuanya oleh Seng, karena ternyata dia telah menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi Jiang di tempat tersebut. Seng sebenarnya bisa menjalankan bisnis ini dengan bantuannya, tetapi lambat laun dia berpikir kalau tidak akan ada yang menganggapnya sebagai bos di kelompok ini. Jika masih ada dirinya di dalam kelompok ini, maka lebih baik kalau dia mati, sehingga dia bisa menjadi satu-satunya bos yang bisa menguasai kelompok ini. Seng terlihat sangat percaya diri, karena banyak dari anak buahnya datang ke tempat itu. Namun ternyata semua orang-orang itu adalah para anak buah yang sangat loyal kepada Jiang. Sedangkan ternyata anak buah yang loyal kepada Seng telah dibunuh semua oleh anak buah Jiang yang sebenarnya sudah mengetahui rencana jahat dari Seng yang ingin menyingkirkan Jiang dari kelompok mereka. Jiang sebenarnya tak ingin berperang melawannya, namun karena sikap sombong dan arogannya dirinya, dia terpaksa melakukan itu demi loyalitas orang-orang yang sampai saat ini bekerja untuk ayahnya. Seng yang sadar akan posisinya saat ini sedang berada dalam bahaya memohon ampunan kepada Jiang karena mereka telah tumbuh bersama sejak ayahnya mengangkatnya sebagai anak sejak kecil. Dia tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini dan akan menyerahkan semua bisnis ini kepadanya asalkan Jiang membiarkannya untuk tetap hidup. Namun Jiang tidak peduli dengan segala pembelaannya karena bagi dirinya Seng layak mati demi keberlangsungan hidup kelompok mereka. Kedatangan yang tadi sangat-sangat Cheng dan Fei di sana tentunya membuat Cheng berhasil lolos dari kematian dan kabur dari tempat itu karena setidaknya dengan kedatangan mereka berdua di sana membuat semua anak buah Jiang saat ini bahu-membahu untuk menghabisi keberadaan mereka berdua di tempat itu. Mereka berdua memang tidak berhasil menangkap sang bos utama dari penyelundupan ini. Namun setidaknya mereka berdua berhasil menemukan keberadaan emas-emas ilegal yang masuk ke negara mereka melalui kedok pengiriman ikan laut. Setidaknya untuk saat ini mereka berdua mempunyai bukti kuat untuk mengungkap kasus yang selama ini hanya menjadi rumor di kalangan para polisi. Karena sebelum semua ini tidak ada yang pernah berhasil mengungkap kasus ini ke publik. Setelah semalaman melewati malam yang menegangkan, Jiang tengah bersiap menuju ke pasar setelah berhasil melepaskan ketegangan dengan seorang wanita panggilan di kapalnya. Dia berpesan kepada Mei untuk membawa pergi wanita lokalisasi yang dia sewa dari kapal mereka. Mei sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat loyal kepadanya, karena di masa lalu Jiang pernah menyelamatkan hidupnya. Maka hingga sampai saat ini, untuk membalas budi kebaikannya, dia terus berlatih kemampuan taktis agar suatu hari nanti dia bisa menyelamatkan hidup Jiang. Sementara di dermaga pusat penjualan ikan-ikan laut, terlihat Cheng dan Fei sedang mengejar seseorang yang diduga adalah bagian dari kelompok orang yang telah menyelundupkan emas-emas tersebut. Cheng memang berhasil menangkap pria tersebut, tetapi dia tidak mengetahui tentang perihal emas-emas tersebut karena yang dia ketahui hanyalah tentang kru kapal kuo yang sering berlayar mencari ikan di malam hari. Cheng menemui ayahnya di kapalnya untuk melaporkan kepadanya tentang kegagalannya dalam membunuh Jiang. Namun kapal yang dia naiki harus meledak sebelum dia sempat berlabuh di kapal ayahnya yang ternyata keberadaan Jiang telah sampai di tempat itu. Jiang bertanya kenapa dia berbuat tega seperti itu kepadanya. Padahal sedari kecil dia sangat loyal kepadanya sambil memperlihatkan putra semata wayangnya mati di depannya. Seharusnya dia tidak harus seperti ini jika ingin menyingkirkannya, apalagi melibatkan putra kesayangannya. Jiang pun menyiksa Kuo dan mulai bertanya tentang di mana alat transmitter komunikasi penghubung dari bos Kui. Karena mulai detik ini, dialah yang akan mengambil alih semua bisnisnya, termasuk dengan pengambilan emas-emas yang mereka selundupkan. Namun belum juga dia mendapatkan alat transmitter itu, Cheng beserta dengan orang yang berhasil dia tangkap terlihat mendekati kapal milik Kuo yang akhirnya memaksa Jiang untuk kabur dari kapal tersebut.
Segera setelah itu, Cheng mulai menginterogasi Kuo yang kini sedang dirawat di rumah sakit. Dia bertanya tentang di manakah barang-barang penyelundupan itu disimpan. Namun nampaknya Kuo lebih memilih untuk bungkam, hingga akhirnya Cheng mencoba memprovokasinya dengan akan mencari pembunuh putranya bila dia membantunya. Karena jika Cheng adalah dirinya, dia akan menggunakan segala cara untuk membalas kematian putranya. Tetapi belum sempat Kuo berbicara, Kapten Fei yang telah sampai di sana mencoba menghentikan cara Cheng dalam menginterogasi Kuo. Karena sebagai seorang polisi, cara seperti itu tidak sangat dianjurkan. Kecerobohan tidak akan menyelesaikan ini, karena seharusnya dia berpikir tindakannya yang seperti itu pernah membuat 2 nyawa manusia terbunuh. Jika sikapnya masih seperti ini lagi, Kapten Fei tidak akan segan-segan untuk memindah tugaskan dirinya ke divisi lainnya. Namun seperti biasa, Cheng yang mendapatkan ancaman dari kaptennya hanya mengatakan kalau dia tidak akan bisa menghentikan aksinya, karena baginya kejahatan adalah sumber masalah di dunia ini. Setelah dari rumah sakit, Cheng mendatangi Adi untuk sekedar minum-minum hingga mereka mabuk. Namun Adi menolak hal tersebut karena pacarnya sedang berada di tempatnya, apalagi besok dia akan terbang berangkat ke Eropa. Mendengar hal tersebut, Cheng mengatakan, apakah nantinya dia bisa bersenang-senang di sana, karena penyelidikan penyelundupan emas belum mereka selesaikan. Adi pun lalu mengatakan kalau seharusnya Cheng tahu kalau dia telah menyerahkan rencananya. Jadi Adi meminta maaf kepada sahabatnya tersebut kalau dia tidak bisa membantunya lagi. Setelah memikirkan dengan matang-matang perkataan Cheng, melalui pengacaranya, Kuo berpesan kepada Cheng untuk menemuinya jam 4 pagi di toilet rumah sakit, karena dia akan memberitahu semua tentang siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembunuhan putranya dan juga penyelundupan emas tersebut. Setelah bertemu dengannya di toilet rumah sakit, Kuo lalu mengatakan kalau seorang pria yang bernama Jiang Gucheng ada di balik semua ini, dan biasanya setiap hari pada siang harinya dia akan bertemu dengan anak buahnya untuk mengambil uang keamanan di pasar Jordan Wet Market. Singkat cerita, Cheng menemui Ade untuk menemuinya di pasar Jordan Wet Market karena orang yang sedang mereka cari berada di tempat tersebut. Cheng memohon Ade untuk yang terakhir kalinya agar dia bisa membantu dirinya menyelesaikan kasus ini. Tetapi yang tidak Cheng ketahui adalah ternyata dia diikuti oleh Kapten Fei yang menyadari kalau Cheng mengetahui sesuatu hal yang tidak disampaikan olehnya. Sesampainya di pasar tersebut, ternyata Ade telah menemuinya di sana. Namun karena tiba-tiba Jiang melintas di hadapannya, Cheng pun langsung berlari masuk ke dalam pasar untuk menemukan keberadaannya. Ayo coba lagi ya. Ternyata diam-diam, Mei yang juga telah berada di sana menyiapkan beberapa bom cair hidrogen yang mudah meledak untuk mengacaukan para polisi yang kini tengah mengincar Jiang. Cheng pun masih terlihat mencari di mana keberadaan Jiang yang menghilang dari pandangannya. Begitu pula dengan Ade yang berada di sisi lainnya dalam usaha mereka mencari keberadaan Jiang. Namun yang tidak mereka duga adalah ternyata diam-diam dari belakang Jiang menyandera Ade dan meminta Cheng untuk membawa Kuo ke sebuah tempat yang sudah dia tentukan agar dia bisa menukarnya dengan nyawa rekanannya. Tanpa pikir panjang, Cheng pun menuju ke rumah sakit untuk membawa Kuo bersamanya. Namun Kapten Fei mencoba menghentikan kegilaannya dan mengatakan kalau dia akan memimpin operasi ini karena dia juga ingin menyelamatkan Ade. Hari penukaran itu pun tiba. Terlihat kini ketiga pihak yang akan saling berhubungan dengan permasalahan ini telah menyiapkan segala sesuatunya agar sesuai dengan rencana mereka. Dari Bos Kui yang berniat untuk menyelamatkan Tuan Kuo setelah dia berhasil melacak lokasi transmitter yang Tuan Kuo berikan kepadanya. Lalu para polisi yang telah mengatur segala persiapan mereka untuk menangkap Jiang beserta dengan penyelamatan Ade. Begitu pula dengan Jiang yang juga telah menyiapkan beberapa rencana dari pemindahan mobil yang akan dipakai Cheng beserta dengan alamat yang akan dia tuju dan juga beberapa bom yang telah dipasang Mei di sepanjang jalan menuju ke tempat penukaran agar tidak ada polisi yang membuntuti Cheng dan juga Kuo. Sesampainya di lokasi penukaran tersebut, Cheng pun langsung menabrak Jiang setelah mengetahui di mana keberadaannya. Cheng lalu menanyainya tentang di mana keberadaan Ade yang tak terlihat berada di mobil tersebut. Jiang lalu mengatakan kalau dia hanya malah membuang waktu berharganya dengan memukulinya karena dia hanya mempunyai waktu 5 menit sebelum bom itu meledak. Namun sebelum Cheng pergi mencari keberadaan Ade di sana, dia berhasil memasukkan GPS di kantong rompi baju Jiang untuk berjaga-jaga bila nanti ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Mobil-mobil yang terparkir di tempat itu dibuka satu persatu bagasinya demi mencari di mana keberadaan rekannya tersebut. Namun yang Cheng tidak sadari adalah ternyata diam-diam Jiang juga melacak keberadaan Bos Kui dari transmitter yang ternyata selama ini berada di gigi emas Tuan Kuo. Hingga akhirnya seorang pembunuh bayaran datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Tuan Kuo.
Cheng berusaha untuk melawan sang pembunuh bayaran yang mencoba untuk membunuhnya, sambil terus mengawasi keberadaan Kuo yang coba untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Pembunuh bayaran tersebut pun bangkit kembali dan mulai menyerang kembali Cheng yang kini memborgol tangannya bersama dengan Kuo yang sedari tadi berusaha untuk melarikan diri darinya. Cheng memang berhasil untuk membunuh pembunuh bayaran tersebut. Namun di satu sisi lainnya, Jiang pun juga berhasil untuk melacak di mana keberadaan bos Kui beserta dengan emas-emasnya. Tak berselang lama, Cheng pun lalu mendengar sebuah suara dari balik bagasi mobil yang terparkir di sana. Dia mengira itu adalah adik. Namun ternyata, Mei telah bersiap menusuk perutnya yang tak berselang lama, Jiang mendekati mereka dan berusaha untuk menabrakkan mobilnya kepada mereka bertiga. Jiang pun berhasil lolos dari tempat itu, meninggalkan Mei yang terluka pada bagian kakinya. Meskipun pada akhirnya dia juga berhasil kabur dari sana. Tuan Ko pun juga berhasil dia bunuh, yang tak sengaja mati karena lehernya terjepit pecahan kaca mobil. Segera setelah kejadian tersebut, para bawahan Kapten Fei sebenarnya berhasil melacak keberadaan Jiang melalui GPS yang Cheng masukkan ke dalam saku rompingnya. Namun karena posisi Jiang jauh berada di laut selatan Hong Kong, mereka pun hanya menunggu perintah yang lebih tinggi lagi karena lokasi itu sudah di luar yurisdiksi mereka. Sebenarnya Cheng ingin sekali menolong sahabatnya tersebut. Namun Kapten Fei mengatakan kalau ternyata adik keluar dari kepolisian penyebabnya adalah hutang 10 juta dolar dari para rentenir akibat seringnya kalah berjudi di kasino. Mungkin keberadaan emas-emas itu telah merubah pikirannya, sehingga bisa saja saat ini adik bekerja sama dengan Jiang. Sebenarnya Cheng tidak percaya akan hal tersebut. Namun untuk memastikan bahwa dugaan dari Kapten Fei itu benar adanya, Cheng pun memutuskan untuk pergi ke apartemennya dan di dalam sana dia menemukan semua dinding apartemennya sudah bertuliskan kata-kata makian tentang hutang-hutangnya kepada para rentenir. Dalam kondisi yang terlalu banyak pikiran, Cheng menemui Bai di kampus tempat dia menuntut ilmu. Di sana niatnya hanyalah memberikan semua uang miliknya dalam bentuk kartu ATM yang bisa setiap kapan saja dia pakai. Karena dia berencana dalam beberapa bulan ini dia tidak akan menemuinya. Tetapi Cheng malah dikejutkan dengan situasi Bai yang sedang hamil 2 bulan. Namun pacarnya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Cheng pun tidak bisa berkata apa-apa karena itu merupakan pilihannya. Yang terpenting adalah dia tetaplah bertahan hidup. Sementara di tengah-tengah lautan, meskipun Mei telah dicampakkan oleh Jiang, dia pun masih tetap peduli dengannya. Bahkan dia tidak ingin jauh dari dirinya, yang saat ini berada dalam bahaya karena pasti bos Kui sedang mengincarnya setelah mengetahui partner bisnisnya itu mati. Jiang yang tak peduli dengan hal itu tetap meminta Mei untuk pergi dari sana. Bahkan dia memerintahkan para anak buahnya untuk menyekap Mei di dalam dek kapal yang akan mengantarkannya nanti menuju ke Thailand. Cheng pun kini terlihat berada di dermaga kapal untuk menuju lokasi yang ditujukan oleh GPS Jiang. Namun sebelum dia berangkat, Kapten Fei mendatanginya dan mengatakan kalau lebih banyak orang akan lebih baik karena semakin banyak orang akan semakin meriah. Maka oleh sebab karena itu, Kapten Fei akan ikut menemaninya menuju lokasi keberadaan Jiang. Jiang yang sudah sampai di dalam kapal pesiar milik bos Kui langsung masuk ke dalam kasino kapal tersebut untuk memulai keributan dengan kasir dan beberapa pengawal bos Kui agar bos Kui datang menemuinya sehingga dia bisa bernegosiasi dengannya. Sementara bawahan Jiang terlihat sedang mengecek kondisi di bawah dasar kapal tersebut karena mungkin emas-emas milik bos Kui tersimpan di dalam dasar kapal pesiar itu. Jiang lalu mengatakan kepada bos Kui bahwasanya dia ingin sekali bekerja untuknya menggantikan Tuan Kuo. Namun bos Kui yang mengetahui kalau penyebab kematian Kuo adalah ulahnya jelas menolak permintaannya. Bahkan dia ingin sekali membunuh Jiang yang berani datang ke sana hanya bermodalkan nekat. Tetapi ternyata Jiang telah menyiapkan sebuah rencana untuk memastikan kalau di bawah kapal tersebut tempat persembunyian emas-emas milik bos Kui. Setelah berhasil lolos dari dalam kapal tersebut, Jiang beserta dengan semua bawahannya segera menyelam ke dasar laut untuk memastikan di mana letak dari emas-emas milik bos Kui. Namun bos Kui yang juga tak ingin emas-emas miliknya diusik oleh Jiang, memerintahkan anak buahnya menyelam untuk menyelamatkan emas-emas yang dia miliki. Cheng dan Kapten Fei yang juga telah tiba di lokasi segera masuk ke dalam air dengan memakai alat-alat menyelam milik anak buah Kui yang telah mati akibat pertempuran mereka dengan Jiang agar mereka bisa mengetahui dengan apa yang telah terjadi di dalam dasar laut tersebut.
Jiang berhasil menemukan keberadaan emas-emas tersebut dan meminta para anak buahnya membawa emas-emas tersebut naik ke kapal mereka. Namun kedatangan Cheng di dalam sana setidaknya membuat suasana di dalam sana sangat menegangkan karena Cheng berusaha untuk menghentikannya. Mungkin di daratan, Cheng bisa mengimbangi pertarungan tersebut. Namun karena dia berada di dasar laut yang tiap harinya menjadi tempat bermainnya Jiang, Cheng terlihat sangat kesusahan, bahkan hampir mati karena kekurangan oksigen. Untung saja Kapten Fei berhasil sampai di sana dengan menembakkan flare ke tubuh Jiang sehingga nyawa Cheng masih bisa terselamatkan. Tetapi Jiang pun langsung bangkit untuk menyerang Kapten Fei yang ada di dekatnya sebelum dia terselamatkan balik oleh Cheng. Cheng pun berhasil membawa Jiang naik ke atas permukaan dan naik ke atas kapal pesiar tersebut bersama dengan Jiang. Cheng lalu menanyakan tentang di mana lokasi dari Ade karena semenjak kemarin dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang dirinya. Cheng terus mengajarnya karena sedari tadi Jiang hanya bertele-tele hingga akhirnya Cheng sangat muak kepadanya dan ingin sekali membunuhnya. Namun tiba-tiba Mei yang berhasil sampai ke ruangan itu melemparkan bom cair yang telah dia persiapkan untuk menyelamatkan Jiang dari tempat itu. Meskipun tubuh Mei harus terluka parah, nyatanya dia masih kuat bertahan untuk menyelamatkan Jiang, yang kemudian mereka berdua melompati kapal pesiar tersebut. Sementara Kapten Fei yang kini tengah mengapung di lautan diselamatkan oleh beberapa nelayan yang kebetulan melintas di dekat sana. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Kapten Fei masih berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Sementara berita tentang kasus penyelundupan emas mulai terkuak dan menjadi berita hangat di televisi nasional. Bos Kui juga berhasil ditangkap dan hari ini dia menjalani persidangan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Emas yang masih berada di lautan selama 3 bulan yang lalu akan tetap berada di perairan internasional karena semua negara di sekitaran emas tersebut sama-sama mengklaim kalau perairan tempat emas tersebut berada adalah milik mereka. Larangan penyelaman laut pun juga berlaku, hingga sampai saat mereka menunggu keputusan dari pengadilan Den Haag. Sementara di tengah lautan, Cheng yang masih belum bisa menemukan di mana keberadaan Ade memilih untuk bekerja sendirian di atas kapal dalam beberapa bulan terakhir ini, agar dia bisa segera bertindak begitu dia mendapatkan informasi dari kepolisian karena dia meyakini Jiang juga akan kembali ke lautan untuk mengambil sisa-sisa emas yang hanya dia tahu persis lokasinya. Mei yang nampak mempunyai perasaan lebih kepada Cheng menemuinya di atas kapal yang Cheng tinggali. Namun sepertinya sebelum hari ini pun Mei terlihat sudah sering mengunjungi Cheng di atas kapal tersebut. Cheng lalu meminta Mei untuk segera lekas pergi dari sana setelah mereka berdua makan, karena badai akan segera datang yang tentunya itu tidak baik bagi wanita hamil sepertinya. Apalagi dia telah lama menunggu badai laut ini, karena armada polisi yang berpatroli pasti akan menuju ke daratan yang pasti membuat Jiang mempunyai kesempatan untuk mengambil emas-emas tersebut. Tetapi sepertinya Mei sangat mengkhawatirkan keselamatan Cheng, karena badai laut ini pun pasti bisa membunuh dirinya. Lebih baik kalau dia berhenti untuk menangkapnya, karena nyawa Cheng lebih berharga dari apapun. Mei hanya ingin ada sosok laki-laki yang bisa mengerti dirinya, seperti halnya Cheng karena bagi dia, Cheng sangat berarti di hidupnya. Cheng pun mengerti bagaimana perasaan Mei yang sangat khawatir terhadapnya. Namun dia hanya berpesan kepada Mei agar dia selalu mendoakannya untuk bisa segera menyelesaikan kasus ini dengan selamat agar di masa depan dia bisa hadir menemaninya membesarkan anak yang dia kandung. Setelah Mei pergi dari sana, Cheng sebenarnya telah mendapatkan informasi dari berita online tentang kematian Jiang yang berhasil ditemukan oleh polisi beberapa bulan yang lalu setelah peristiwa tersebut. Namun dia meyakini kalau itu bukanlah mayat Jiang, meskipun sosok mayat laki-laki yang ditemukan tersebut berada di samping mayat Mei, yang juga merupakan buronan kepolisian. Karena ternyata dulu setelah Jiang berhasil naik ke daratan, dia berusaha memalsukan kematiannya agar di masa mendatang, polisi tidak lagi mencarinya, dengan cara merusak wajah mayat laki-laki dan juga Mei agar seolah-olah itu adalah dirinya. Malam harinya, badai laut yang sebelumnya sudah diprediksi oleh BMKG Hong Kong mulai melanda di lautan Hong Kong. Cheng pun lalu bergegas menuju ke lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan emas tersebut dan juga Jiang. Dengan melewati badai dan juga terjangan ombak yang semakin ganas, akhirnya apa yang telah diperkirakan sebelumnya olehnya terjadi juga. Karena dia menemukan sebuah kapal milik Jiang tengah mengangkut emas-emas dari dasar lautan. Namun belum sempat kapalnya bersandar dekat dengan kapal Jiang, kapalnya sudah terhempas oleh ganasnya ombak lautan yang menyebabkan kapalnya pun harus terbalik. Tetapi untung saja meskipun kapalnya harus terbalik, Cheng masih bisa untuk bertahan hidup dan mendekati kapal Jiang tanpa diketahui oleh Jiang. Cheng lalu mencoba untuk memantau semua aktivitas yang ada di atas kapal tersebut. Dan terkejutnya dia melihat Ade yang kini telah bekerja sama dengan Jiang. Dulu ketika Ade ditawan oleh Jiang, ternyata dia sempat ditawari oleh Jiang untuk bekerja sama dengan dirinya mengambil emas-emas itu di dasar lautan. Tentu saja Ade sangat tertarik dengan itu, karena dengan emas-emas itu setidaknya dia bisa membayar semua hutang-hutang miliknya dan hidup bahagia berkelimang harta. Cheng yang sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Ade lalu naik ke kapal dan mulai menghajarnya. Dia juga berniat membuang emas-emas tersebut kembali ke dasar lautan, agar sahabatnya itu sadar dengan apa yang sedang dia lakukan. Namun Ade mencoba
mencoba menghentikan aksi yang dilakukan oleh Cheng. Karena baginya, penghasilan sebagai seorang polisi itu tidaklah seberapa. Emas ini lebih penting dari apapun juga di hidupnya saat ini. Jadi bila Cheng saat ini memutuskan untuk membuang emas-emas tersebut kembali ke lautan, maka Ade tidak akan segan-segan membunuhnya. Jiang yang melihat keberadaan Cheng dari atas kemudi yang terlihat sedang berusaha untuk menghentikan kegiatan mereka, ikut bergabung dengan Ade untuk membunuh Cheng di atas kapal tersebut. Cheng terlihat kewalahan karena bertarung dengan dua orang di tengah badai yang melanda lautan tersebut. Namun meskipun begitu, Cheng masih berusaha untuk membuang emas-emas tersebut ke dasar lautan, sehingga akhirnya memaksa Ade untuk membunuh kawan baiknya tersebut. Sementara Jiang menyelam ke dasar lautan untuk mengambil kembali emas-emas yang dijatuhkan oleh Cheng. Kondisi badai di tengah lautan membuat Ade sangat bimbang karena selain harus bertarung dengan Cheng, dia juga ingin sekali menyelamatkan emas-emas yang berada di dek kapal agar tetap berada di sana. Namun karena sifat tamagian tersebut, Ade pun harus terkena bok emas yang menghantam kepalanya sehingga membuatnya harus mati dengan penuh penyesalan. Sementara, Jiang pun telah berhasil kembali ke permukaan untuk mengambil emas-emas yang tadi dijatuhkan oleh Cheng, yang tentunya membuat Cheng sangat marah sehingga dia berusaha menghentikan aksinya dengan akan memotong jaring emas tersebut agar emas tersebut kembali ke lautan. Melihat emas-emasnya berjatuhan kembali ke dasar lautan, Jiang pun memutuskan untuk kembali ke dalam laut, mengambil kembali emas-emas tersebut dengan diikuti oleh Cheng yang berusaha untuk menghentikannya. Namun karena keinginan besarnya yang tetap ingin memiliki emas-emas tersebut, akhirnya membuat Jiang pun harus mati kekurangan oksigen di dalam lautan dan tenggelam bersama dengan emas-emas tersebut. Dan sebelum film berakhir, terlihat Cheng yang kini sedang menemani Mei memeriksakan kandungannya di rumah sakit. Dan dia berjanji kepada Mei akan tetap terus hidup untuk menjadi seorang ayah bagi anaknya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur.